Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. How are you students? I hope you are in good condition. Today I would like to explain about intention. What is intention? Coba sebelum Miss Ika berlanjut ke slide selanjutnya, silahkan cari dulu terlebih dahulu arti dari intention di kamus kalian ya. Sudah ketemu? Oke. Ya, intention itu artinya adalah niat. Oke. Kita simak penjelasan selanjutnya ya. What is intention? The thing that you plan to do or achieve. Sesuatu yang kalian rencanakan akan melakukan atau kalian raih. Dalam kamus Cambridge, artinya intention adalah something that you want or plan to do. Sesuatu yang kalian inginkan atau rencanakan yang ingin kalian lakukan. Ya, dalam membuat kalimat intention, kalian bisa menggunakan salah satu dari keempat bentuk ini. Kita simak definisinya dulu ya, atau penjelasannya. Okay, would like to. Commonly used to express desire or inclination, polite requests and questions. I would like to, would like to. Mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya would like to. Nah, would like to di sini biasanya digunakan untuk mengekspresikan suatu keinginan atau hasrat yang ingin kalian lakukan. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang sudah pengen banget, itu bisa menggunakan would like to. Bisa juga digunakan untuk meminta sesuatu dengan sopan dan membuat pertanyaan. Bentuk yang kedua yaitu will. Ini pasti kalian sudah sangat familiar sekali dengan will. Is used to express a spontaneous intention met at the moment of speaking. Normally will is used to show future facts or prediction. Will ini digunakan untuk mengekspresikan keinginan yang spontan yang dibuat pada saat berbicara. Misalkan teman kalian nanya, what will you do after you come back home? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu pulang sekolah? I will eat, I will play, maybe something like that. Jadi ketika teman kalian nanya, apa yang akan kamu lakukan setelah pulang sekolah? Mungkin I will eat, saya akan makan, saya akan main, seperti itu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan future facts. Future facts di sini fakta di masa depan. Jadi kalian sudah bisa tahu, oh saya pengen begini, saya pengen makan, saya pengen main, saya pengen jadi ini. Itu juga bisa menggunakan will. Okay, be going to is to make a future prediction based on evidence in the present situation. Jadi be going to ini digunakan ketika kita sudah punya prediksi berdasarkan bukti-bukti yang ada di masa sekarang atau di situasi sekarang. Misalkan seperti ini, kalian sekarang di tahun 2020 siswa kelas 10. Berarti nanti di tahun 2023 kalian akan lulus sekolah. Nah, itu bisa menggunakan be going to. Jadi kalimatnya adalah I am going to graduate in 2023. Jadi saya akan lulus di tahun 2023. We use be going to construction when we have the intention to do something before we speak or we have already made a decision before speaking. Jadi ketika kita sudah punya niat sebelum berbicara, tapi kita sudah punya niat, itu menggunakan be going to. Be di sini adalah am, is, are.
am, is, are. Jika subjeknya adalah I, maka yang digunakan adalah am. I am going to. Jika yang digunakan subjeknya adalah you, we, they, maka menggunakan are. You are going to, we are going to, they are going to. And if you use she, the subject is she, he, or it. Jika subjeknya adalah she, he, or it, maka menjadi she is going to, he is going to, it is going to. Jadi, be di sini adalah fleksibel sesuai dengan subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut. Next, ada would rather. Would rather di sini talk about preferring one thing to another. Jadi kalau kalian punya keinginan yang saya lebih memilih makan daripada main, berarti kan I would rather eating than playing. Saya lebih memilih makan daripada bermain. Okay, next. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kalian nyatakan untuk intention. I will bla bla bla. Nah, titik-titik yang ada di sini, itu bisa kalian tulis atau bisa kalian isi dengan sesuatu yang kalian inginkan. Misalkan, I will be a teacher. Saya akan menjadi seorang guru. I am going to Mecca. Saya akan ke Mekah. She, he, kita is going to watch a movie. Dia, kita akan menonton film. They are going to. Mereka akan. I would like to. Saya ingin, saya mau. I would like to be a mom. Saya ingin menjadi seorang ibu. I would rather eating than playing. Saya lebih memilih makan dibanding bermain. Our plan is to go to the Bogor. Rencana kita adalah untuk pergi ke Bogor. We are thinking of blah blah blah. What we have in mind is going to Bogor. What we plan to do is going to Bogor. I'll tell you what we'll do. What about this for an idea? Here is the plan. Why don't we start by going to Bogor and do something fun there? Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ini adalah contoh untuk mengungkapkan niat atau keinginan kalian dalam bahasa Inggris. Okay. To ask about someone's intention, we can say, untuk menanyakan keinginan seseorang, kita bisa mengucapkannya atau menanyakannya dengan pertanyaan seperti ini. What are you doing tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? What's your plan for tomorrow? Apa rencana kamu besok? Are you doing anything tomorrow? Apakah kamu melakukan sesuatu besok? What is on the cards for tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan untuk besok? Have you got anything on tomorrow? Sudahkah kamu punya sesuatu atau dapat sesuatu untuk besok? Have you got anything planned for tomorrow? Sudahkah kamu merencanakan sesuatu untuk besok? What's happening tomorrow? Apa yang akan terjadi besok? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan keinginan seseorang. Oke, di sini ada contoh kalimat yang menggunakan keempat tadi, would like to, will, be going to, and would rather. Would like to artinya adalah mau atau ingin. Will artinya akan. Be going to juga akan. Dan would rather adalah lebih memilih, prefer. I would like to a cup of coffee and a slice of bread with scrambled egg for my breakfast. Jadi ini kalimat saya mau secangkir kopi dan sepotong roti dengan
telur orak-arik untuk sarapan saya. They will come to my house tomorrow. Mereka akan datang ke rumah saya besok. Anna is going to have holiday in Japan. And is going to have holiday in Japan. Anna akan berlibur di Jepang. My dad would rather watch TV than listen to the radio. My dad would rather watch TV than listen to the radio. Ayah saya lebih memilih menonton TV daripada mendengarkan radio. Dari keempat kalimat ini, kalian mulai bisa menentukan mana yang harus pakai would like to, will, is going to, dan would rather. Nanti kalian bisa memilih dari tugas yang akan saya berikan. Okay, so these are my future plans. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang rencana masa depan saya. And I'm already married. Saya sudah menikah, jadi rencananya adalah ini this slide is made before I'm married. So this one, my future plans. I would like to be a professional English teacher. Saya ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris yang profesional. I will marry someone that I love. Saya akan menikah dengan seseorang yang saya cintai. Next. Nah, this is what I want. After I'm married, I'm going to be a great wife and mother. Saya akan menjadi seorang istri yang hebat dan ibu yang hebat. I would like to build a minimalist house. Saya ingin membangun sebuah rumah minimalis. Itu impian saya. This is my dream. I'm going to go on pilgrimage with my family. Saya akan naik haji. Saya akan beribadah haji dengan keluarga saya. Amin. Okay, next. I would rather have some rent house than a car. Saya lebih memilih mempunyai beberapa kontrakan di rumah dibanding sebuah mobil. Ini saya belajar dari orang tua saya yang mempunyai kontrakan. Jadi saya, wah enak ya, tinggal nerima uang tiap bulan karena sudah punya kontrakan. Oke. Dibandingkan punya mobil yang perawatannya lebih membutuhkan banyak uang. Next. Intermezzo aja ya tadi ya. Oke. Nah, after I have a house, setelah saya punya rumah, setelah saya nanti punya rumah, I would like to build a comfortable library with audio visual room. Saya mau membangun sebuah perpustakaan yang nyaman dengan audio visual room. Nah, saya kebetulan my hobby is reading. Hobi saya itu membaca. Jadi saya pengen punya perpustakaan dan menonton film. Saya ingin punya perpustakaan yang punya buku dan koleksi buku yang saya punya. Saya pajang di situ, saya tata di situ dengan audio visual room. Okay, next. I would rather travel around Indonesia than America. Saya lebih memilih keliling Indonesia daripada Amerika. I would rather travel around Japan than Singapore. Saya lebih memilih keliling Jepang daripada Singapura. Nah, beberapa tadi yang sudah saya sebutkan adalah impian atau rencana masa depan saya. Mudah-mudahan semuanya terkabul, lancar, dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin.
Okay, let's do the exercise. Nah, ini tugas kalian. Untuk intention kali ini, make some sentences that given by using. Buatlah beberapa kalimat yang diberikan dengan menggunakan will, be, going to, am, is, are, would like to, would rather, bla bla bla, dan bla bla bla. Jadi tugasnya kalian adalah membuat beberapa kalimat menggunakan will, be, going to, would like to, would rather, dan. Nah, tugasnya apa, Miss? Tugasnya adalah what will you do in the next 10 years from now? Make as much as you can. Oke, di sini at least 6 sentence-nya saya ubah ya. Sebenarnya ini bukan 6 kalimat, tapi 10 kalimat. Oke. Ya. What will you do in the next 10 years from now? Make as much as you can, at least 10 sentences. Jadi apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun dari sekarang? Buatlah sebanyak mungkin. Kamu tulis aja impian kamu sebanyak mungkin. Saya mau ke Jepang, Miss, misalkan. Saya mau pergi haji, Miss, sama orang tua saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya mau lulus dengan nilai baik. Saya mau masuk universitas di mana gitu. Tulis aja yang banyak. Ya, minimal 10 kalimat. Minimal 10 kalimat. Minimal 10 kalimat. Sebanyak apapun minimal 10 kalimat, oke? Jadi kamu tulis aja tuh impian kamu, mau jadi apa, mau kemana, mau bahagiain orang tua, tulis aja semuanya ya. Namanya juga impian, gak apa-apa, kita bermimpi saja dulu ya, oke? Nah, tugasnya untuk intention kali ini hanya ini saja. Nanti tolong tulis tugasnya yang menulis beberapa kalimat menggunakan will, be, going to, would like to, dan would rather than di buku kalian, nanti diupload di classroom. Ditunggu ya, jangan sampai tidak mengerjakan. Oke, thank you for today. Udah itu aja. Thank you for attention. Have a nice day. Goodbye.